wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Melanjutkan video-video atau pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang statistika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang ukuran penyebaran data atau ukuran pencarahan data yang meliputi jangkauan, kemudian kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Namun sebelum pembahasan materi kita lanjutkan, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa terlindung dan terjaga dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat belajar, ya, meraih apa yang kita cita-citakan. Dan juga tak kalah pentingnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita mulai, ya. Materinya adalah ukuran pencarahan data atau ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, ini yang pertama adalah jangkauan. Nah, ukuran penyebaran atau ukuran pencarahan data yang pertama yang kita pelajari itu adalah jangkauan. Nah, lantas apa sih sebenarnya jangkauan itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jangkauan suatu data? Nah, perhatikan, jangkauan suatu data adalah selisih antara datum yang tertinggi atau datum yang terbesar dan datum yang terkecil atau datum yang terendah. Ingat lagi, apa itu data, apa itu datum. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, jangkauan suatu data adalah selisih antara datum tertinggi dan datum terendah, atau datum terbesar dan datum terkecil. Nah, sekarang apabila jangkauan itu kita misalkan dengan huruf J besar, sedangkan datum yang tertinggi itu kita lambangkan dengan X max, ya, datum maksimal, dan datum terendah dilambangkan dengan X min, minimum, maka akan kita peroleh satu rumusan J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Nah, ini diingat-ingat ini. Jadi ini hanya satu istilah atau satu rumusan saja, ya. Jadi kita bisa menotasikan dengan notasi yang lainnya, ya. Jadi ini saya notasikan J itu adalah jangkauan, kemudian X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, sebagai contohnya perhatikan. Nah, diketahui tinggi badan siswa kelas 8C. Nah, ini ada pengukuran suatu tinggi badan. Ini dalam satuan cm diperoleh. Ya, datum yang pertama adalah 165 cm. Kemudian 160 cm, 155, 170, 183, 160, 161, 162, 163, 163 lagi, dan yang terakhir adalah 170. Tentukan jangkauan dari data di atas. Nah, untuk mendapatkan jangkauan tadi kita harus ingat lagi, rumusannya tadi tidak lain adalah datum tertinggi dikurangi dengan datum terendah. Nah, dengan demikian kita harus mengurutkan terlebih dahulu, mulai dari tinggi badan yang terendah ke tinggi badan yang tertinggi. Nah, itu cara mencari datum minimum dan juga datum maksimalnya. Ya, jadi cara menyelesaikannya, ya, untuk menentukan jangkauan, urutkan data tersebut dari yang terendah ke yang tertinggi.
Setelah kita urutkan, urutannya seperti ini. Nah, ternyata dari beberapa anak tadi atau beberapa tinggi badan tadi atau dari semua tinggi badan tadi setelah kita urutkan, maka data urutan dari yang terendah ke yang tertinggi adalah 155, 160, 160, 161, 162, 163, 163 lagi, 165, 170, 170 dan terakhir adalah 183. Nah, dari sini kita bisa menentukan X minimumnya adalah 155, sementara X maksimumnya adalah 183. Nah, jadi dari sini kita sudah mendapatkan, oh berarti datum yang tertingginya adalah 183, kemudian datum yang terendahnya atau terkecilnya adalah 155, sehingga akan kita dapatkan J-nya, nilai jangkauannya itu tidak lain adalah X maksimum dikurangi X minimum, hasilnya adalah 183 dikurangi 155 sama dengan 28 cm. Ini jangkauan datanya. Ya, cukup mudah. Jadi cukup mudah. Jadi untuk menentukan jangkauan suatu data, ya intinya kita harus bisa menentukan datum terendah dan datum tertinggi. Kalau keduanya sudah kita temukan, ya tinggal kita cari selisihnya saja. Selesai. Kita lanjutkan ukuran pencarahan data atau ukuran penyebaran data yang kedua, yaitu kuartil. Nah, apa ini kuartil ini? Istilah baru ini ya bagi kalian anak-anakku kelas 8. Apa kuartil itu? Nah, kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Ya, pada bahasan ukuran pemusatan data kita mengenal yang namanya median. Apa median itu? Median adalah nilai tengah yang memisahkan sekelompok data menjadi dua kelompok data yang cacah anggotanya adalah sama. Itu adalah median. Nah, jadi ini sekali lagi, median tidak lain adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi dua kelompok yang sama banyak cacah anggotanya atau cacah datumnya. Ini kita ingat. Nah, kenapa kok kita kembali ke median? Median ini nanti ya, atau bagaimana prinsip menentukan median ini sangat ya kita butuhkan dalam penentuan nilai suatu kuartil ya. Berikutnya, bagaimana jika data yang telah terurut dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak? Nah, kalau median adalah ya membagi sekelompok data menjadi dua kelompok data yang cacah anggotanya sama. Nah, sekarang kalau ada suatu data yang sudah diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, ya 4 kelompok data yang cacah anggotanya sama. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Nah, istilah kuartil. Ya, perhatikan, jika data dibagi dengan cara demikian atau jika sekumpulan datum atau suatu data dibagi menjadi 4 kelompok data yang cacah anggotanya sama, maka ya sekelompok data atau satu data tadi akan terbagi menjadi 4 kelompok data yang masing-masing ya terdiri dari 1/4 data. Artinya apa? Ya, masing-masing kelompok itu banyak anggotanya atau banyaknya datum itu adalah 1/4 bagian dari jumlah datum keseluruhan. Saya ulang. Jika data dibagi dengan cara demikian, maka akan diperoleh 4 kelompok yang masing-masing terdiri atas 1/4 data. Nah, berikutnya, ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok data yang sama banyak itu disebut sebagai kuartil. Kalau kita balik, apa sih kuartil itu? Kuartil adalah suatu ukuran atau suatu nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 kelompok data
yang cacah anggota dari masing-masing kelompok tadi adalah sama. Nah, ini adalah kuartil, pengertian kuartil. Jadi kuartil itu ada berapa? Nah, kalau tadi di median, ya, di median itu sekelompok data terbagi menjadi dua. Ingat, median, tengah-tengahnya. Jadi ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Tetapi kalau kuartil, karena tadi ada 4 kelompok, berarti ada kelompok bawah, ada kelompok atas. Kelompok bawah masih dipecah lagi menjadi 2, kelompok atas juga masih dipecah menjadi 2 lagi. Nah, ini dalam suatu data ada 3 jenis kuartil. Kuartil bawah atau sering dinotasikan dengan Q1, kemudian kuartil tengah itu tidak lain adalah Q2, dan kuartil atasnya tidak lain adalah Q3. Nah ini hubungan yang ada. Kuartil tengah atau Q2 itu tidak lain adalah median. Ingat-ingat. Jadi untuk menentukan kuartil kita tidak lepas ya dengan cara menentukan median. Langkah yang pertama harus apa? Datanya harus diurutkan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini ya untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tadi. Perhatikan ilustrasinya. Nah ini ada sekelompok data. Ya, yang biru ini ada sekelompok data yang utuh. Nah, kemudian data yang utuh itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di mana masing-masing kelompok ini cacah anggotanya harus sama. Berapa cacah anggotanya? Ya berarti 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian. Nah, di sini pemisahnya ini ada berapa? Ada 3. Nah, pemisah ini dinamakan sebagai kuartil. Ya. Nah, kuartil yang berada persis di tengah-tengah ini namanya kuartil tengah atau Q2. Sementara yang di bawah itu namanya kuartil bawah atau Q1, dan yang terakhir ini yang di atas namanya kuartil atas atau Q3. Ya, ini jadi kuartil itu tidak lain adalah suatu nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 kelompok data yang cacah anggotanya adalah sama. Ada 3 kuartil. Ingat-ingat, Q1, Q2, Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kita lanjutkan. Nah, masih terkait dengan kuartil. Nah, langkah-langkah untuk menentukan kuartil dari suatu data. Cara yang pertama tadi apa? Sekumpulan data harus kita urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tentukan mediannya atau Q2 dari data tersebut. Ya, mencari mediannya, nilai tengahnya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tentukan. Nah, ada 2 kelompok kan, kelompok bawah dan kelompok atas. Tentukan kuartil bawah. Kuartil bawah atau Q1-nya. Siapa Q1-nya? Q1-nya adalah suatu nilai yang membagi data di bawah, ya, di bawah median, ya, menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi kelompok bawah dibagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, nilai pembagi yang ada di tengah-tengah itulah yang namanya Q1. Kemudian tentukan Q3-nya. Siapa Q3-nya? Q3-nya tidak lain adalah suatu nilai yang memisahkan kelompok data atas menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya. Jadi tentukan pertama tadi, urutkan datanya dari yang terendah ke yang tertinggi. Kemudian tentukan mediannya. Setelah tentukan median, ada 2 kelompok data yang di bawah dan data yang di atas. Data yang di bawah juga sebenarnya cari mediannya lagi atau nilai tengahnya. Kemudian akan kita dapatkan Q1-nya. Kemudian
kelompok yang kedua, kelompok yang atas, kita cari mediannya lagi atau cari nilai tengahnya lagi dari kelompok atas, ketemu Q3. Itu caranya. Nah, untuk memperjelasnya, perhatikan contoh yang ada berikut ini. Nah, contoh yang kedua. Diketahui hasil pengukuran berat badan ya, beberapa orang ini dalam satuan kilogram adalah sebagai berikut: 45, 56, 60, 68, 72, 78, 80, 54, 53, 52. Semuanya satuannya kilogram. Nah, sekarang apakah datanya sudah urut? Nah, belum. Ya, belum. Ya, pertanyaannya dulu, tentukan kuartil bawahnya, kemudian kuartil tengahnya, kemudian kuartil atasnya. Berapa Q1-nya, berapa Q2-nya, berapa Q3-nya. Penyelesaiannya, perhatikan. Nah, untuk menentukan nilai masing-masing kuartil, data harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti apa data yang urut? Nah, ternyata ini yang terkecil adalah 45, kemudian 52, 53, 54, 56, 60, 68, 72, 78, dan 80. Intinya sebenarnya permasalahan ini atau materi ini adalah mudah, cukup mudah, tetapi kita butuh ketelitian. Ya, butuh ketelitian. Bagaimana cara kita mengurutkan datanya, kita harus teliti. Jangan sampai nanti ada datum yang tertinggal atau nanti kita menuliskan berulang pada datum tertentu sehingga nanti pekerjaan kita akan salah. Ya. Nah, setelah kita dapatkan data yang sudah urut, baru tentukan median atau kuartil tengah terlebih dahulu. Q2-nya kita tentukan. Nah, ini perhatikan. Data yang sudah diurut kemudian dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Kalau kita lihat ada berapa datum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 datum berarti kalau kita bagi menjadi dua bisa kita dapatkan persis. Sebelah kiri 5 datum, sebelah kanan 5 datum. Nah, siapa nilai tengahnya? Loh, kok nggak ada? Nah, ini kita harus hati-hati. Kita tidak bisa langsung menentukan berapa mediannya atau berapa Q2-nya. Kita tidak bisa langsung menentukan karena datumnya itu tidak lain atau nilai Q2-nya itu tidak lain adalah nilai di antara 56 dan 60. Nah, sehingga kita bisa mengatakan berapa Q2-nya. Q2-nya tidak lain atau kuartil tengahnya atau medianya tidak lain adalah penjumlahan dari 56 ditambah 60 dibagi 2. Nah, ini 56 dibagi 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 116 dibagi 2 sama dengan 58. Seperti itu cara menentukan median atau kuartil tengah atau Q2. Ini kalau datamnya atau datumnya cacahnya itu adalah genap. Kalau cacah datumnya itu ganjil, kita bisa langsung mengambil salah satu datumnya. Nah, pada urutan yang keberapa? Pada urutan yang keberapa? Misalkan ini adalah urutan pertama, 1, urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai urutan yang terakhir adalah 10. Nah, kalau 10 kita mencari berapa Q2-nya, ini langsung 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Oh, berarti nanti kelompok kiri ada 5, kelompok kanan ada 5. Tetapi kita tidak bisa menentukan ya nilai medianya langsung ya, tetapi harus menjumlahkan kemudian dibagi 2. Tetapi kalau datumnya itu ganjil, gampang, cacah datum ditambah dengan 1 dibagi 2 ya, itulah urutan di mana letak median atau Q2-nya. Nah, berarti kalau misalkan cacah datumnya itu ada 11, berarti
Di manakah letak medianya? Letak medianya tidak lain terletak pada datum yang ke-11 ditambah 1 dibagi 2. 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oh, berarti medianya terletak pada datum yang ke-6. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan Q2 ini. Ya, Q2-nya adalah 58. Nah, lantas Q1-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan Q1-nya? Kelompok yang bawah yang kita lihat. Nah, kelompok yang bawah yang kita lihat. 4, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. Abaikan data yang di kanan. Ya, kita fokus pada data yang saya kasih ya warna biru ini. Ya, di mana letak medianya lagi? Nah, ini kan mencari median lagi nih sebenarnya. Nah, tengah-tengahnya adalah 53. Sebab 53 ini akan memisahkan menjadi 2. Di sini ada 2 data, 45 dan 52, di sana ada 54 dan 56. Ya, 53. Sudah ketemu ya, ketemu Q1-nya sama dengan 53. Nah, selesai. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Q3-nya? Kuartil atasnya. Kuartil atasnya ya tinggal kita lihat. Ya, separuh datum yang ada di sebelah kanan tadi. Kelompok atas. 60, 68, 72, 78, 80. Oh, ternyata kita bisa menentukan dengan cepat. Nilai tengahnya adalah 72. Oh, kesimpulannya kuartil atas atau Q3-nya adalah 72. Oke, selesai ini kesimpulannya. Nah, ini berarti kuartil atasnya atau Q3-nya adalah 72. Selesai, cukup mudah. Ya, jadi bedanya kalau cacah datumnya itu genap, untuk menentukan nilai tengahnya atau medianya, kita tidak bisa langsung mengambil salah satu datum, tetapi menjumlahkan 2 datum yang berada paling tengah, kemudian dibagi 2. Tetapi kalau datumnya, cacah datumnya itu ganjil, maka kita bisa menentukan medianya itu terletak pada datum yang keberapa dengan cara menjumlahkan atau menambahkan 1 dari cacah datum mula-mula kemudian dibagi 2, sehingga kita bisa langsung menentukan di mana letak nilai tengahnya. Oke, selesai untuk kuartil. Ya, dipahami lagi ya. Nah, ukuran penyebaran atau ukuran pencarian data yang berikutnya adalah jangkauan interkuartil. Apa jangkauan interkuartil itu? Bisa dikatakan jangkauan antar kuartil. Padahal kuartil itu ada berapa? Ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, mesti kita ingat jangkauan interkuartil. Tadi kalau jangkauan itu apa? Selisih. Oh, berarti kalau jangkauan interkuartil tidak lain adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dari suatu data. Atau kita bisa mengatakan apa sih jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil tidak lain adalah ya, hasil pengurangan antara Q3 dikurangi Q1. Selesai. Nah, kalau jangkauan interkuartilnya itu dinotasikan dengan QR, maka diperoleh satu persamaan bahwa QR adalah Q3 dikurangi Q1. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan masing-masing kuartil, baik kuartil bawah, kuartil tengah maupun kuartil atas atau Q1, Q2 atau Q3-nya, menentukan jangkauan interkuartil cukup mudah. Q3 dikurangi Q1. Kemudian ukuran pencarian data yang berikutnya tidak lain adalah ya, simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil. Apa simpangan kuartil itu? Masih terkait dengan apa yang tadi kita bahas, jangkauan interkuartil.
Kalau simpangan interkuartil tidak lain adalah, atau istilah lainnya ya, simpangan kuartil itu tidak lain adalah jangkauan semi interkuartil. Itu tidak lain adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan interkuartilnya sudah kita dapatkan, menentukan simpangan kuartilnya cukup mudah. Tinggal kita bagi dua, atau separuhnya, atau setengahnya. Nah, kalau jangkauan semi interkuartil itu dinotasikan dengan QD, maka diperoleh persamaannya QD sama dengan setengah dari QR. Nah, tidak lain adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Cukup mudah. Nah, sebagai contoh yang terakhir, nah ini contoh yang ketiga. Nah, dari contoh 2 tadi diperoleh Q1-nya tadi 53, Q2-nya tadi berapa? 58, Q3-nya berapa? 72. Pertanyaannya cukup sederhana. Berapa jangkauan interkuartilnya dan berapa simpangan kuartilnya? Nah, cara menyelesaikannya, nah ini ya, kita tuliskan lagi. Q1-nya 53, Q2-nya 58, Q3-nya 72. Sehingga akan kita peroleh yang pertama tadi, jangkauan interkuartilnya Q3 dikurangi Q1, 72 dikurangi 53 sama dengan, nah ini 19 ya, 19 kg inilah jangkauan interkuartilnya. Sedangkan simpangan kuartilnya atau jangkauan semi interkuartilnya tidak lain adalah setengah kalikan Q3 dikurangi Q1, atau setengah kalikan 19 sama dengan berapa? Ya, 9,5. Nah, hanya sampai di sini ya, hanya sampai di sini ukuran penyebaran data atau ukuran pencarahan data yang ada di SMP kelas 8. Sebenarnya untuk ukuran penyebaran data itu masih ada standar deviasi dan seterusnya. Tetapi khusus untuk anak-anakku SMP hanya sampai di sini, simpangan kuartil. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita ya, masih banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Tapi sebelum saya akhiri untuk video ini, senantiasa ya dukung channel Faiz Nabil ini ya dengan cara like, kemudian komentar, kemudian subscribe ya, kemudian share, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.